Hey guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers. Seperti biasa, kita bakal review sepatu basket baru lagi. Ini boxnya, well, keren banget. So without further ado, let's check it out and stay tuned. Sebelum ke sepatunya, gue pengen ngomongin boxnya dulu karena boxnya menurut gue juga keren banget. Kalian bisa lihat nih di bagian luarnya memang kelihatan polos kayak gini. Tapi kalau kalian lihat dalamnya, di sini ada full print, full grafik dari apa yang dipikirin sama Kyrie Irving. Dan memang untuk sepatu signature Kyrie sendiri selalu identik dengan kepribadiannya Kyrie, dan sepatu ini juga menawarkan hal yang serupa sama seperti dengan sepatu-sepatu sebelumnya. Dan juga dari segi colorway-nya sendiri, meskipun sepatu Nike Kyrie 7 ini kelihatan simple banget, warna hitam, putih, tapi dari detailingnya sendiri, sepatu ini punya detail-detail yang menggambarkan Kyrie Irving banget. By the way, buat kalian penasaran di mana gue ngedapetin sepatu ini, gue dapet sepatu ini dari Hoops Point, dan sepatu ini dijual dengan harga Rp1.979.000. Thank you banget buat Hoops Point, dan buat kalian penasaran sama sepatu-sepatu basket, perlengkapan basket, aksesoris basket, kalian bisa langsung cek ke website dari Hoops Point. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian tinggal klik dan langsung menuju ke website dari Hoops Point. Secara bentuknya sendiri, gue rasa sepatu Nike Kyrie 7 ini nggak jauh berbeda dari sepatu Nike Kyrie 6, dan gue ngerasa kayak sepatu ini ya merupakan evolusi dari Kyrie 6 saja. Ya memang bener sih, namanya Kyrie 6 ke Kyrie 7 itu pasti namanya evolusi. Yang gue maksud adalah di sepatu ini nggak terlalu banyak perubahan yang bikin kita itu ngerasa kayak sepatu ini beda jauh dari seri sebelumnya. Which is menurut gue ini bagus banget, karena kalau kita udah stick sama satu signature line ya, biasanya kita itu nggak pengen ada banyak perubahan guys. Kita pengen ngedapetin looks yang beda, tapi dari segi overall feel, dari segi sensasinya sendiri, kita nggak mendapatkan sesuatu yang jauh berbeda dari seri sebelumnya. Jadi secara sensasinya sendiri, kalau kita pakai sepatu ini berasa familiar banget sama overall setup yang digunakan di sepatu ini. Dan meskipun gitu, tetap ada beberapa part yang ditweaks dari Kyrie 6 ke Kyrie 7. Yang pertama adalah dari segi tractionnya sendiri, karena sepatu ini menggunakan computerized design. Jadi desain traction yang diambil di sepatu Nike Kyrie 7 ini berdasarkan pola pergerakan Kyrie Irving di lapangan juga. Dan dengan adanya pengambilan data seperti ini, menurut gue juga keren banget, karena dengan adanya data kita jadi tahu di mana letak posisi yang kita membutuhkan traction paling banyak, atau letak-letak di bagian sepatu di mana kita nggak terlalu membutuhkan traction. Dan overall mereka bisa bikin pola traction yang kurang lebih nggak beraturan kayak gini guys. Polanya memang sedikit renggang-renggang gitu, dan menurut gue ini juga bakal berpengaruh banget dalam memberikan pola traction yang cukup ringan di sepatu Nike Kyrie 7. Semoga aja tractionnya benar-benar bisa bekerja dengan baik di lapangan. Juga dari rubbernya sendiri, sepatu ini menggunakan solid rubber outsole, ditambah lagi sepatu ini juga menggunakan XTR. Memang rubber yang digunakan bisa dibilang cukup tebal, tapi ini bener-bener soft banget. Jadi gue nggak begitu rekomenin kalau kalian mau pakai sepatu ini di lapangan outdoor. Dan salah satu keunikan lagi, kalau kalian bisa lihat di bagian outsole-nya, di sini ada sizing juga yang di-expose di bagian outsole dari sepatu ini. Jadi ini juga salah satu keunikan dari sepatu Nike Kyrie 7. Dan satu juga yang gue notice di sepatu Nike Kyrie 7, ini nggak semelengkung kayak Kyrie 4 atau Kyrie sebelumnya sih. Dan ini kalian bisa lihat di bagian bawahnya sendiri cukup flat, dan cuma ada lengkungan sedikit di bagian dalamnya sini. Dan ini seperti biasa kalian juga bisa lihat dari pola tractionnya sendiri, ini sampai ke bagian midsole-nya. Jadi kalau kalian shifty banget kayak Kyrie Irving, bagian sini dapat membantu kalian dalam memberikan extra traction yang kalian butuhkan. Untuk bagian cushionnya, sepatu ini nggak berubah sama sekali dari sepatu Nike Kyrie 6. Kita masih mendapatkan Zoom Turbo di bagian forefoot, dan di bagian heel kita mendapatkan Phylon midsole. Dan menurut gue ya, sebenarnya Zoom Turbo itu enak banget guys. Buat kalian belum pernah nyobain Zoom Turbo, kalian harus nyobain Zoom Turbo, karena menurut gue ini adalah salah satu setup cushioning yang cukup bouncy dan memberikan kita court feel yang benar-benar oke di lapangan. Mungkin kalau gue bisa bilang ya, cushioning setup yang bisa ngalahin Zoom Turbo ini ya Zoom Strobel atau Unlock Zoom dari Jordan 35, itu juga enak banget. Tapi Zoom Turbo ini menurut gue adalah salah satu cushioning yang bener-bener decent. Secara first impression saat gue nyobain sepatu ini pertama kali, memang kerasa banget bouncy-nya. Jadi rasanya kayak kalian tuh nge-push sesuatu, jadi kayak zoom unitnya itu bener-bener dikasih air yang tight banget. Jadi kalau kalian neken terus ada sensasi yang kompres gitu. Jadi bener-bener sensasi yang ya gimana lah, gue gambarin kayak gitu pasti kalian tahu juga sih menurut gue.
Dari segi materialnya sendiri, ini part yang sedikit berbeda dari sepatu Nike Kyrie 6. Kali ini kita udah nggak ngedapetin raw material di bagian belakang dari sepatunya. Dan menurut gue Nike sebenarnya pengen menawarkan sesuatu yang lebih ringan di sepatu Nike Kyrie 7 ini. Jadi memang udah dihilangkan strap di bagian tengah, terus materialnya udah dirubah. Mostly di sepatu ini kita mendapatkan material tekstil yang standar seperti pada sepatu-sepatu zaman sekarang. Di bagian samping dalam sini kita mendapatkan material tekstil yang sedikit lebih berbeda, sedikit lebih kaku. Dan sisanya kita mendapatkan material tekstil yang tipis, yang menurut gue juga ini movable banget dan bener-bener soft. Tapi di samping itu memang berasa sedikit kurang premium. Penggunaan material seperti ini bagus untuk fleksibilitas, tapi di satu sisi gue juga masih ngerasain kalau sepatu ini butuh break-in time, karena waktu gue coba untuk pakai lari, gue masih ngerasa ada beberapa part yang pincing di kaki gue. Tambah lagi beberapa part yang gue cukup suka dari sepatu Nike Kyrie 6, gue suka banget sama overall fitnya. Nggak tahu kenapa di Nike Kyrie 7 ini gue lebih nyaman sih pakainya dibandingkan dengan Kyrie 6. Yang pertama kerasa banget adalah di material tangnya sendiri. Gue nggak tahu kenapa, mungkin ini diubah sedikit sama Nike, atau mungkin bisa jadi sama aja. Tapi asli, ini tangnya menurut gue lebih nyaman dibandingkan dengan Kyrie 6. Kayak lebih nge-sculpt di kaki dan juga berasa sedikit lebih tinggi gitu. Jadi lebih fleksibel dibandingkan dengan Nike Kyrie 6. Dan di sepatu Nike Kyrie 7 ini kita juga dapet ini sih. Apa ya ini namanya? Kayak jari-jari gitu. Jadi di samping kanan sama di samping kiri, ini kalau kalian tali sepatunya dengan kencang, ini berfungsi untuk memberikan kalian lockdown di bagian forefoot. Dan juga buat kalian penasaran sama overall fitnya, sepatu Nike Kyrie 7 ini menurut gua fit snug banget. Jadi gue naik setengah size dan ini bener-bener ngasih gua fit yang perfect guys. Secara keseluruhan sebenarnya hampir mirip-mirip sama kayak Kyrie 6. Jadi buat kalian yang udah pernah beli Kyrie 6, kalian sesuaiin aja sama size sepatu kalian. Tapi buat gue di Kyrie 7 ini sedikit lebih oke, nggak sekaku Kyrie 6, karena menurut gue dengan dihilangkannya strap dan penggunaan material yang lebih fleksibel di bagian forefoot ngebantu banget dalam memberikan fit yang oke di sepatu ini. And that's about it guys. Secara overall sepatu Nike Kyrie 7 ini menawarkan sesuatu yang serupa tapi tak sama dengan Kyrie 6, which is menurut gue sekali lagi gue bilang oke banget. Ini yang memang gue cari dari sepatu-sepatu signature. Sepatu ini bisa gue bilang menonjolkan data-data yang udah diambil dari pergerakan Kyrie Irving sendiri di lapangan, sehingga bisa ngebuat sepatu yang lebih efisien. Gue suka banget sepatu ini masih menggunakan zoom turbo, dan secara craftsmanship-nya sendiri sepatu ini dibuat lebih ringan dibandingkan dengan Kyrie 6. And that's about it. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Hoops Point. See you next video guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneakers seperti gue. Well guys, thank you so much. Have a good one. Peace.